Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Dr. Ahmad Taufik MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah Strategi Belajar Mengajar. Kami kelompok 7 yang beranggotakan Nur Aini NIM 221960, Adia Karen Fadil Ainul Haq 221987, Habib Sultan Maulana NIM 221918, dan saya sendiri Silvi Oktaviani NIM 221922. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami atau makalah kami yang berjudul Memahami dan Menerapkan Strategi Pembelajaran dan Macam-macamnya. Dan di sini saya sebagai pemateri pertama sekaligus moderator untuk menyampaikan. Langsung saja, di sini saya akan mempresentasikan poin pertama, yaitu hubungan antara strategi pembelajaran dengan beberapa istilah terkait. Poin pertama yaitu pengertian strategi pembelajaran. Belajar sendiri dapat diartikan sebagai upaya untuk mendapatkan pengetahuan, keterampilan, pengalaman, dan sikap yang dilakukan dengan membudayakan seluruh potensi fisiologis dan psikologis, jasmani dan rohani manusia yang bersumber pada berbagai bahan informasi, baik informasi tentang manusia, bahan bacaan, dan bahan informasi lain. Dengan belajar, manusia akan memiliki bekal hidup yang dapat menolong dirinya, masyarakat, dan bangsa. Strategi berasal dari bahasa Yunani yaitu strategos, yang artinya suatu usaha untuk mencapai suatu kemenangan dalam suatu peperangan. Awalnya digunakan dalam lingkungan militer. Namun, istilah strategi digunakan dalam berbagai bidang yang memiliki esensi yang relatif sama, termasuk diadopsi dalam konteks pembelajaran yang dikenal dalam istilah strategi pembelajaran. Pendapat dari Mujiono pada tahun 1993, strategi pembelajaran adalah kegiatan guru untuk memikirkan dan mengupayakan terjadinya konsistensi antara aspek-aspek dan dari komponen pembentuk sistem pembelajaran, di mana untuk itu guru menggunakan siasat tertentu. Merujuk dari pendapat tadi, strategi pembelajaran dapat dimaknai secara sempit dan luas, yaitu yang secara sempitnya, strategi mempunyai kesamaan dengan metode yang berarti cara untuk mencapai tujuan belajar. Secara luasnya, strategi dapat diartikan sebagai suatu cara penetapan keseluruhan aspek yang berkaitan dengan pencapaian tujuan pembelajaran, termasuk perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian. Poin kedua, konsep dasar strategi pembelajaran. Ada 4 konsep strategi pembelajaran, yaitu yang pertama, mengidentifikasikan serta menetapkan tingkah laku dari kepribadian anak didik sebagaimana diharapkan sesuai tuntutan dan perubahan zaman. Yang kedua, mempertimbangkan dan memilih sistem belajar mengajar yang tepat untuk mencapai sasaran yang akurat. Yang ketiga, memilih dan menetapkan metode dan teknik belajar mengajar yang dianggap paling tepat dan efektif sehingga dapat dijadikan pegangan guru dalam menunaikan kegiatan belajar mengajar. Yang keempat, menetapkan norma-norma dan batas minimal keberhasilan atau kriteria serta standar keberhasilan
sehingga dapat dijadikan pedoman bagi guru dalam melakukan evaluasi hasil kegiatan belajar mengajar. Yang selanjutnya akan dijadikan umpan balik untuk penyempurnaan sistem instruksional yang bersangkutan secara keseluruhan. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akan dilanjut ke pemakalah yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aini, NIM 2219060. Di sini saya akan memaparkan materi selanjutnya, yaitu tentang istilah terkait dalam strategi pembelajaran. Ada beberapa istilah dalam pembelajaran yang memiliki kemiripan makna, sehingga seringkali orang merasa bingung untuk membedakannya. Istilah-istilah tersebut diantaranya yang ke-1, model pembelajaran. Secara umum, istilah model diartikan sebagai kerangka konseptual yang digunakan sebagai pedoman dalam melakukan suatu keinginan. Dalam istilah selanjutnya, istilah model digunakan untuk menunjukkan pengertian yang pertama sebagai kerangka konseptual. Atas dasar pemikiran adalah kerangka konseptual dan prosedur yang sistematik dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar tertentu. Kemudian model belajar itu sendiri berarti atau mempunyai makna yang lebih luas daripada pendekatan, strategi, metode, maupun prosedur. Model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau suatu pola yang digunakan sebagai pedoman untuk model pembelajaran itu sendiri mempunyai 4 ciri khusus yang membedakan dengan strategi, metode, ataupun prosedur, yaitu pendekatan pembelajaran. Pendekatan berasal dari bahasa Inggris, yaitu approach, yang memiliki beberapa arti, diantaranya bisa diartikan pendekatan. Pendekatan pembelajaran sebagai dokumen tetap dimaknai sebagai suatu kerangka umum dalam praktek profesional guru, yaitu serangkaian dokumen yang dikembangkan untuk mendukung pencapaian kurikulum. Kemudian yang ketiga yaitu metode pembelajaran. Untuk melaksanakan suatu strategi digunakan seperangkat pengajaran tertentu. Dalam pengertian demikian, maka metode pengajaran menjadi salah satu unsur dalam strategi pembelajaran. Unsur seperti sumber belajar, kemampuan guru dan siswa, media pembelajaran, dan materi pengajaran. Yang keempat, teknik pembelajaran. Metode pembelajaran dijabarkan ke dalam teknik dan gaya pembelajaran. Dengan demikian, teknik pembelajaran dapat diartikan sebagai cara yang dilakukan seorang dalam mengimplementasikan metode secara spesifik. Kemudian yang terakhir, taktik pembelajaran. Taktik pembelajaran merupakan satu unsur dalam strategi pembelajaran. Unsur seperti sumber belajar, kemampuan guru dan siswa, media pembelajaran, dan materi pengajaran. Yang keempat, teknik pembelajaran. Metode pembelajaran dijabarkan ke dalam teknik dan gaya pembelajaran. Dengan demikian, teknik pembelajaran dapat diartikan sebagai cara yang dilakukan seorang dalam mengimplementasikan metode secara spesifik. Kemudian yang terakhir, taktik pembelajaran. Taktik pembelajaran merupakan gaya seseorang dalam melaksanakan metode atau teknik pembelajaran tertentu yang sifatnya individual. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang macam-macam strategi pembelajaran. Yang pertama, strategi pembelajaran ekspositori. Istilah ekspositori berasal dari konsep eksposisi yang berarti memberikan penjelasan. Dalam konteks pembelajaran, eksposisi merupakan strategi yang dilakukan pendidik untuk mengatakan atau menjelaskan fakta-fakta, gagasan-gagasan, dan informasi-informasi penting lain kepada para peserta didik.
Yang kedua, strategi pembelajaran inquiry. Strategi pembelajaran inquiry adalah rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir secara kritis dan analitis untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah yang dipertanyakan. Lalu selanjutnya yang nomor 3 ada strategi pembelajaran berbasis masalah atau SPBM. Strategi pembelajaran berbasis masalah dapat diartikan sebagai rangkaian aktivitas pembelajaran yang difokuskan pada proses penyelesaian masalah atau problema secara ilmiah. Lalu yang keempat ada strategi pembelajaran kooperatif. Strategi pembelajaran kooperatif merupakan salah satu strategi pembelajaran yang dalam implementasinya mengarahkan para peserta didik untuk bekerja sama dalam kelompok-kelompok kecil dan kelompok-kelompok yang berhasil mencapai tujuan pembelajaran akan diberikan penghargaan. Selanjutnya yang nomor 5 ada strategi pembelajaran afektif atau sikap. Strategi pembelajaran afektif adalah rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada pembentukan sikap yang positif pada diri peserta didik. Yang keenam, strategi pembelajaran kontekstual. Strategi pembelajaran kontekstual telah berkembang di negara-negara maju dengan nama yang bervariasi. Di negara Belanda disebut dengan Realistic Mathematic Education atau RME, yang menjelaskan bahwa pembelajaran matematika harus dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari peserta didik. Lalu yang 7 ada strategi pembelajaran aktif. Strategi ini merupakan kegiatan kolaboratif yang bisa digunakan untuk mengajarkan konsep, karakteristik, klarifikasi fakta tentang objek atau mereview informasi. Lalu yang terakhir ada strategi pembelajaran kuantum. Strategi pembelajaran kuantum merupakan sebuah program percepatan pembelajaran yang ditawarkan Learning Forum, yaitu sebuah perusahaan pendidikan internasional yang menekankan perkembangan keterampilan akademis dan keterampilan pribadi. Baik, selanjutnya saya Habib Sultan Maulana NIM 2219118. Jadi saya akan menjelaskan cara mengimplementasikan strategi dalam pembelajaran. Nah, ada banyak sekali jenis-jenis strategi pembelajaran seperti yang sudah disebutkan oleh Saudara Fadil. Namun di sini saya hanya akan menjelaskan secara gambaran saja. Nah, tapi sebelum itu ada beberapa istilah yang perlu diketahui oleh seorang pengajar untuk mengimplementasikan strategi pembelajarannya. Yaitu diantaranya yang pertama perencanaan instruksional, yaitu alat untuk media mengarahkan kegiatan-kegiatan organisasi belajar. Kemudian yang kedua adalah organisasi belajar yang merupakan usaha untuk menciptakan wadah dan fasilitas-fasilitas yang mendukung untuk kebutuhan belajar mengajar. Kemudian yang ketiga, menggerakkan anak didik yang merupakan usaha memancing dan membangkitkan atau memotivasi belajar siswa. Kemudian yang keempat ada supervise atau pengawasan, yaitu mengawasi, kemudian menunjang, membantu dan menjelaskan atau mengarahkan kegiatan belajar mengajar sesuai dengan perencanaan instruksional yang telah didesainnya. Kemudian yang kelima, penelitian yang lebih bersifat penafsiran, yang mengandung pengertian yang lebih luas dibanding dengan pengukuran atau evaluasi pendidikan. Kemudian selanjutnya di sini langsung saja cara mengimplementasikan suatu strategi dalam pembelajaran. Di sini saya hanya akan menjelaskan pemaparan secara umum bagaimana sih cara mengimplementasikan strategi pembelajaran tersebut. Karena kalau dibahas satu-satu setiap strategi mungkin akan lama, jadi di sini saya hanya menjelaskan gambaran umumnya saja. Yang pertama, untuk mengimplementasikan strategi pembelajaran tersebut bisa menggunakan beberapa metode, yaitu yang pertama metode pembelajaran konvensional atau ceramah. Nah, di sini seorang pengajar atau guru itu menjelaskan atau memaparkan materi kepada siswa secara lisan. Nah, kemudian yang kedua, metode pembelajaran secara diskusi. Nah, di sini siswa
dituntut untuk bertukar pikiran, bertukar informasi, berdiskusi untuk memecahkan suatu masalah. Kemudian yang ketiga, metode pembelajaran tanya jawab. Di sini selain itu juga guru juga bisa bertanya kepada siswa atau sebaliknya siswa bertanya kepada guru. Ketika misal dalam pembelajaran siswa ada yang belum paham, itu siswa bisa bertanya pada guru bisa membuka sesi tanya jawab. Atau misalkan guru merasa siswa sudah pada paham, guru bisa menguji dengan beberapa pertanyaan. Kemudian yang keempat, metode pembelajaran demonstrasi. Nah, di sini metode mengajar dengan memperlihatkan bagaimana suatu proses itu terjadi. Karena di sini para siswa dituntut untuk mengamati suatu proses itu terjadi, bagaimana prosesnya dan sebagainya. Kemudian yang kelima, metode pembelajaran eksperimen. Nah, di sini siswa akan dilakukan pada melakukan pembelajaran secara eksperimen atau uji coba tertentu untuk mengetahui, mengalami dan membuktikan sendiri sesuatu yang terjadi, yang dipelajarinya. Kemudian yang keenam, metode pembelajaran resitasi, yaitu setelah guru memaparkan materi, siswa dituntut untuk memberikan resum materi tersebut dengan bahasa sendiri, ditulis di kertas. Kemudian yang terakhir, metode pembelajaran karya wisata. Nah, di sini bisa dibilang pembelajaran luar kelas, yaitu siswa melakukan kunjungan di luar kelas, namun tidak mengambil tempat-tempat yang jauh dari sekolah atau tidak memerlukan waktu yang lama. Nah, semisal kalau mengambil tempat yang jauh dan memerlukan waktu yang lama, itu bukan pembelajaran karya wisata lagi, melainkan study tour. Nah, itu perbedaannya antara study tour dan pembelajaran karya wisata. Ya, mungkin cukup sekian dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, demikian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada tutur kata yang salah atau kurang berkenan. Dan dari materi-materi kami yang mungkin banyak kekurangan dan kesalahan. Dari kami terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.